Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan pada pertemuan ke-13 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke surat yang ke-13, yaitu surah Ar-Ra'd. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk dapat mendengar suara batin yang benar. Suara batin yang mengarahkan kita kepada yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu arti dan makna. Arti dari surah ke-13 ini, Ar-Ra'd, adalah petir atau halilintar. Kata-kata Ar-Ra'd pada surat ke-13 ini terletak pada ayat 13. Jadi surat 13, ayat 13. Mari kita lihat terjemahan dari ayat 13 yang memuat kata-kata Ar-Ra'd. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Silakan. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Ya, jadi kata Ar-Ra'd artikan guru, ya, halilintar, petir, geledek. Itu Ar-Ra'd yang pada ayat ini disebutkan bahwa guru atau petir itu pada hakikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita fenomena alam, itu benda-benda yang ada di alam itu sebenarnya bertasbih kepada Allah. Sayangnya kita saja yang nggak tahu bagaimana cara mari kita lihat sesuai dengan ini surat 17 ayat 44. Surat 17 ayat 44 ini ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Silakan. Sabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardh. Di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, jadi semua bertasbih kepada Allah. Nah, itulah dia arti dari Allah. Sedangkan makna dibalik dari Ar-Ra'd atau guru ini adalah menyadarkan manusia adanya semacam guru di dalam batin manusia. Jadi kalau Ar-Ra'd pada ayat di surah ke-13 surah ini bercerita tentang guru yang sebenarnya, maka makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia ada juga guru dalam batin kita. Karena Ar-Ra'd atau guru atau petir itu sering dijadikan perlambang. Seperti dikatakan di surat 2 ayat 17.
masih awal-awal ada kata-kata ini, perumpamaan. Jadi yang namanya guru di luar sana sebenarnya mengingatkan kita ada guru di dalam sini. Mari kita lihat. Seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Nah, jadi Allah katakan ada perumpamaan. Perumpamaan api atau perumpamaan yang berikutnya. Langsung aja lompat ke 19. Tadi 17. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, jadi guru itu juga perumpamaan. Perumpamaan apa? Orang mendengar petir tutup telinga. Itu perlambang atau sebagai gambaran. Ada juga orang mendengar suara kebenaran tapi menutup telinga. Seperti dikonfirmasi di surat 71. Pada surat 71 ayat 7. Ada semacam guru di bawah Nabi Nuh. Orang-orang tutup telinga. Nah, gitulah kira-kira. Jadi suara kebenaran itu terkadang disikapi manusia seperti guru yang memekakkan telinga. Banyak orang nggak suka mendengar suara kebenaran, nutup telinga. Itu diadukan oleh Nuh alaihissalam kepada Allah lewat surat 71 ayat 7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Nah, itulah dia. Oh, Nah, jadi yang namanya ar-ra', guru itu ada yang benar seperti yang kita saksikan, kita dengarkan saat hujan biasanya atau preambul sebelum hujan tiba. Tapi ada juga guru yang lain di dalam batin kita, yaitu suara kebenaran. Dengan perkataan lain, sebenarnya ar-ra' itu juga perlambang tentang suara batin yang menggelegar dalam batin kita. Suara batin yang ada di hati setiap orang. Nah, itu mengarah kepada agar kita mengingat tentang apa hakikat keberadaan kita di dunia ini. Tapi banyak manusia yang bagaikan orang meletakkan jarinya ke telinga. Artinya tidak peduli, menutup telinga, tidak mau tahu, berusaha menghindar dari suara kebenaran itu. Itulah arti dari ar-ra', guru, dan juga perlambang suara kebenaran yang menggelegar dalam batin. Kita lanjut kepada bagian kedua, hubungan. Bila judul yang lalu yaitu surah Yusuf menjelaskan tentang inner beauty. Jadi orang yang memiliki keindahan batin seperti Yusuf yang terpancar pada wajahnya. Jadi ketampanan yang memukau. Nah, itu telah kita jelaskan. Intinya adalah keindahan batin, inner beauty. Maka surah sekarang mengingatkan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah. Jadi Allah jaga agar inner beauty kita tidak rusak. Bagaimana menjaga inner beauty? Itu intinya. Jadi kalau Yusuf bicara tentang cara mendapatkan inner beauty, maka ar-ra' itu mengingatkan tentang begini cara pengawalnya. Karena bila tidak dikawal, itu kecantikan batin akan pudar. Itulah makanya pada surat ar-ra' Allah ingatkan bahwa ada malaikat yang membisikkan suara kebenaran pada batin setiap manusia sebagai pengawalan dari Allah Subhanahu wa taala seperti tertera di surat 13 ayat 11. Pada surat 13 ayat 11 dikatakan begini.
lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah kawal manusia. Setiap manusia punya pengawal, suara batin. Jadi tidak ada orang yang ketika melakukan kesalahan yang tidak diingatkan oleh malaikat. Tidak ada. Dulu pernah ada suatu artikel menceritakan tentang pembunuhan berantai di Mesir. Jadi surat kabar Mesir, Al-Ahram namanya, memuat berita tentang pembunuhan berantai. Sulit polisi Mesir untuk melacaknya. Dan akhirnya sempat kasus ditutup karena nggak mungkin dilacak. Sampai suatu ketika itu kepolisian Mesir terkejut karena ada orang mengaku dialah pelaku dari pembunuhan berantai itu. Polisi melihat ini orang mungkin cari sensasi. Tapi setelah dia diintegrasi, diberikan itu persis yang tak terungkap. Pembunuhan pertama begini, letaknya di sini. Jadi tidak ada alasan polisi untuk mengatakan bukan dia pembunuhnya. Karena dia tahu persis. Jadi sehingga yang tidak terungkap. Pertanyaannya kepala polisi menanya, kenapa? Kenapa engkau datang menyerahkan diri padahal kau bisa tadi menghindari hukuman? Dia bilang begini, aku bisa menghindar dari kalian, tapi aku tidak bisa menghindar dari suara hatiku. Nah, jadi dia nggak bisa lari. Jadi manusia punya suara batin. Kadang-kadang bagaikan geledek. Guru mengingatkan kita, jangan lakukan itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak dikawal oleh Allah. Suara batin ada pada setiap manusia. Tidak ada orang yang akan melakukan kesalahan kecuali diingatkan oleh Allah. Itu Allah jamin. Dan ditegaskan lagi di surat 86 ayat 4. Pada surat 86 sudah masuk surat-surat pendek di juz 30. Surat 86 itu surat At-Tariq. Mari kita lihat terjemahannya. Ada baiknya dibaca dari ayat 1 saja sampai ayat 4 karena ayatnya singkat. Silakan. Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada satu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar. Enggak, sampai 4 aja. Tadi terlepas suaranya. Jadi ayat 4 bunyi, ulangi sekali lagi ayat 4-nya. Ayat 4 silakan. Tidak ada satu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya. Allah jaga kita. Allah jaga agar kita tidak tersesat. Allah jaga di batin kita ada suara kebenaran. Itulah ar-ra' pada batin manusia. Tasbih malaikat mengingatkan kita untuk selalu berada pada jalur kebenaran. Jadi sekali lagi, bila judul yang lalu menjelaskan tentang inner beauty, maka surat sekarang mengingatkan tentang pengawalan Allah agar inner beauty tetap berada di batin kita. Masuklah kita kepada bagian ketiga, pesan-pesan. Jadi pesan-pesan sikap terhadap suara batin. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap ar-ra', suara guru dalam batin kita. Suara kebenaran yang terus mengingatkan kita. Bagaikan bintang yang datang mengetuk di malam hari. Begitulah suara malaikat memberi pencerahan di kegelapan batin manusia. Bagaimana sikap kita terhadap ar-ra' dalam batin kita? Melalui ayat-ayat pada surat 13 ini, setidaknya kita diingatkan 3 pesan penting. Yang pertama, pelajari dengan baik suara batin yang benar.
Karena di batin ada juga suara kebenaran palsu. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau mengatakan suara hati, tunggu dulu. Suara hati yang mana? Karena pada batin manusia ada suara malaikat, ada suara setan. Dalam hadis dikatakan, inna fi ibni Adam lammatain. Rasulullah mengatakan pada batin manusia itu ada 2 channel. Lammatun min malaika, minal malaika. Ada channel dari malaikat, itulah arwah. Ada lammatun minasyaiton, ada channel setan. Itu yang merusak. Jadi bisa noise, bisa kita pikir benar padahal salah. Itu Rasulullah mengingatkan hati-hati. Pada batin manusia ada 2 channel. Ar-Ra'd itu harus kita pelajari dengan baik. Karena kalau tidak, manusia terperangkap dengan suara setan, suara kebenaran palsu yang sering disebut dengan was-was. Was-was. Mari kita lihat surat 114 yang sering kita baca, direkomendasikan Nabi untuk kita baca supaya jangan kita terjebak dengan suara batin palsu. Surat 114, surat terakhir, mari kita lihat terjemahannya. Dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi yang membisikkan, ada yang bisik-bisik. Itu semua manusia, tidak kecuali Nabi. Jadi Nabi, ar-Ra'dnya tentulah kualitasnya tinggi. Tapi tidak peduli kualitasnya tinggi, setan tetap memberikan tadi itu channelnya. Seperti dikatakan di surat 22. Ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, tidak peduli selevel Nabi, tetap saja setan mengirimkan infonya untuk merusak channel malaikat. Itulah dia pertarungan yang kita alami sepanjang hidup kita. Pada diri manusia ada 2 channel. Ada Ar-Ra'd, ada was-was. Dan Adam terpeleset, kena was-was. Itu was-was. Jadi dia punya keinginan, kalau ke manusia punya keinginan, berarti itu masalah batin. Tapi ada kontra keinginan, membuat keinginan baik menjadi buyar. Adam kena tipu dengan was-was. Seperti dikatakan di surat 7 ayat 20. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 20 mengatakan begini. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya dan menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Itu dia. Suara malaikat, bahkan suara Allah mengatakan jangan dekati pohon ini. Itu suara kebenaran. Kata setan, Dam itu dilarang tuh kena gini. Kau jadi malaikat, dipemuskin malaikat. Nanti makanya kau dilarang. Gak apa-apa itu. Dekat aja, makan aja. Itu dia. Itu adalah masalah dalam batin. Kita berniat sesuatu, tahu ada kontranya. Itu begini-begini. Lanjut, satu lagi. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya telah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Kadang-kadang di batin itu, suara setan itu malah seperti benar. Itu makanya pesan pertama, kenali dengan baik Ar-Ra'd, suara kebenaran. Karena ada channel palsu. Karena ada suara kebenaran palsu yang tadi dikumandangkan oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Di pesan pertama, kenali. Kenali suara kebenaran itu.
Tadi sudah kita baca di Ar-Ra'. Allah katakan, kembali baca ayat 11-nya. Sudah kita baca sekali lagi untuk melihat ada pengawalan. Tapi pengawalan ini mesti kita hati-hati. Ini betul dari malaikat atau setan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, jadi tergantung manusia milih mana. Jadi Allah memberi pilihan pada manusia. Ikutin suara mana pada diri manusia. Dua suara itu tetap berkumandang. Kenali dengan baik, ikuti suara kebenaran. Pesan kedua, tadi disuruh kenali bagaimana cara mengenalinya. Nah, maka pesan kedua, tandai. Jadi kan disuruh kenal bahwa kita kenali ada dua suara. Sekarang tandai suara kebenaran atau konfirmasi suara kebenaran dengan ayat-ayat ilahi. Jadi benar sekali sepertinya dalam pikiran kita ini benar. Tunggu. Dikonfirmasi, Quran mengatakan itu atau tidak, hadis mengatakan itu atau tidak. Kalau tidak itu enggak, hati-hati. Nah, karena manusia banyak mengenalinya kesulitan, maka Allah berikan caranya. Caranya adalah konfirmasi suara kebenaran itu dengan ayat-ayat Allah. Yang benar itu kalau sesuai dengan ayat Allah. Kalau tidak, berarti kebenaran palsu. Pada surat 13, itu ditegaskan di ayat 19. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah, kalau pakai feeling aja, itu nggak kena. Mesti dikonfirmasi dengan ayat Allah. Pada kenyataannya, banyak kebenaran-kebenaran yang dinyatakan benar sebenarnya palsu. Ada hal-hal yang dianggap benar, tapi tidak seperti itu. Contoh, sering beredar di masyarakat, umpamanya mengatakan kenapa orang itu tadi kafir gitu ya. Kenapa orang itu kafir tidak beriman? Itu kita katakan itu karena kehendak Allah. Itu hati-hati mengatakan itu. Hati-hati. Kalau kita katakan orang itu kafir, berbuat jahat karena kehendak Allah, dia musyrik karena kehendak Allah. Itu kalau kita katakan itu, kita seakan menuduh Allah menetapkan orang itu buruk. Padahal Allah konfirmasi enggak. Allah enggak gitu. Allah menghendaki yang baik. Kalau gitu siapa menghendaki yang buruk? Ya setan itu dia. Tapi kata-kata itu berkumandang di mana-mana. Jadi orang itu beriman itu karena kehendak Allah. Dia kafir karena kehendak Allah. Hati-hati. Beriman kehendak Allah. Kalau kafir kehendak setan. Setan ingin kita kafir gitu. Oleh karena itu mengatakan bahwa kami kafir ini karena Allah telah menetapkan kami kafir. Itu perkataan yang salah. Hati-hati itu. Itu suara kebenaran palsu. Dan itu diterima dengan kebenaran. Jadi akibatnya orang terlena dengan keburukan. Jadi kenapa dia melakukan kejahatan itu? Sudah ditulis Allah. Nah itu hati-hati itu. Kapan dia lihat Allah nulisnya? Kapan dia lihat malaikat nulisnya? Itulah makanya ketika seorang yang melakukan kesalahan dihadapkan kepada Umar. Dia mencuri. Ada seorang mencuri pada masa Umar Ibn Khattab jadi khalifah. Mencuri karena yang dicuri itu nilainya sudah cukup untuk melakukan hukuman. Itu Umar melakukan hukuman. Jatuh tadi itu putusannya potong tangan gitu dia. Pada masa itu berlaku hukum potong tangan. Sampai sekarang juga kalau menerapkan ayat itu masih potong tangan. Karena mencuri. Ini pencuri ini mengelak mengatakan Umar, aku mencuri ini karena ditakdirkan Allah. Ditampar Umar langsung. Terkejut. Ya, potong tangan aja. Kenapa ditampar? Kenapa kau tampar? Kata Umar, kau ditampar karena kau bohong. Kau katakan kau mencuri karena kehendak Allah. Dari mana kau tahu Allah menghendaki itu? Kau kan ngarang-ngarang aja.
yang mengarang itu, karangan itu dari setan. Hati-hati itu. Dikonfirmasi di Quran. Quran mengatakan bahwa orang-orang musyrik melakukan kata-kata itu. Kami ini musyrik karena Allah tetapkan, itu salah. Itu Quran mengkonfirmasi. Tidak. Itu mereka aja yang ngarang-ngarang. Mari kita lihat surat 16. Pada surat 16 ayat 35 dikatakan begini. Terusnya. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kamu tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Baik kamu maupun bapak-bapak kami dan baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Rasul menyampaikan enggak begitu. Jangan katakan kami musyrik karena Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, kami kan bisa enggak musyrik. Kenapa Allah biarkan? Nah, begitu. Itu hati-hati. Itu perkataan yang tidak baik. Itu suara-suara yang dikemanakan oleh setan sehingga orang merasa enggak bersalah buat jahat. Kan ditadakan Allah kami mencuri. Kalau Umar masih hidup, ditampar Umar itu. Dari mana tahu? Jadi dia bisa merubah, seandainya pun itu ditetapkan, itu sampai dibuat dikonfirmasikan, seandainya pun itu ditetapkan, seandainya, tapi tidak ditetapkan. Itu kita bisa merubah apa yang tadi sudah digariskan. Itu merubah bisa. Jadi sebagai isu yang berikutnya adalah takdir nggak bisa dirubah. Itu hati-hati. Takdir nggak bisa dirubah, itu ada tempatnya. Tapi takdir bisa dirubah, itu ada tempatnya. Takdir nggak bisa dirubah, umpamanya kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita, di mana kita dilahirkan, apa yang menjadi tadi itu tempat kita berada. Itu nggak bisa kita karang-karang, siapa orang tua nggak bisa kita milih. Aku menjadi anak Bill Clinton nggak bisa, itulah dia takdirkan Allah. Tapi untuk selanjutnya, seperti iman, apakah kita milih iman atau tidak, itu pilihan kita. Dan kalau terlanjur memilih kafir, masih bisa dirubah. Mari kita lihat surat 18. Pada surat 18 ayat 29 dikatakan begini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Titik. Artinya iman atau kafir pilihan manusia. Senada dengan itu kita katakan orang tuh nggak dapat hidayah. Hati-hati itu. Terutama kita jamaah Nurul Hidayah. Orang tuh nggak dapat hidayah, hati-hati. Allah itu pemberi hidayah. Kalau kita kata orang tuh nggak dapat hidayah, apa benar? Memang Allah nggak beri hidayah, dari mana kita tahu? Pada Allah mengatakan Allah memberi hidayah. Jadi yang benarnya Allah memberi hidayah. Tapi Allah beri pilihan. Mau diterima atau enggak, terserah dia. Itulah sebabnya, karena itu pilihan, manusia pantas dihukum. Kalau memang Allah sudah tetapkan, kenapa manusia dihukum? Kenapa kau mencuri? Kau tetapkan Allah. Oh gitu, ya udahlah. Begitu jadinya. Ini enggak, pilihan dia. Kau akan kusuruh berbuat ini, kenapa kau lakukan itu? Itu maka dihukum. Adam dihukum karena itu. Disuruh gini, kenapa lakukan tidak? Jadi, dengan perkataan lain, bahwa yang namanya tadi iman atau kafir, itu pilihan manusia. Allah mengarahkan agar beriman. Tapi orang milih kafir, itu pilihan dia. Oleh karena itulah dia dihukum, lanjut. Seperti dikatakan. Tadi belum selesai. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Terus dia pesan yang kedua, hati-hati. Hati-hati dengan suara kebenaran palsu. Suatu yang sudah selama ini dianggap benar, rupanya enggak begitu masalahnya. Itu harus dikonfirmasi dengan Quran. Karena kalau tidak, banyak sekali hal-hal palsu
yang diterima dengan kebenaran. Hal lain yang disindir dalam Quran ini adalah kebenaran yang sudah tadi itu hampir semua mengakuinya, yaitu Nabi Isa tidak berkeluarga. Tadi gitu ya. Nabi Isa itu membujang. Itulah makanya pengikut Isa sejati seharusnya membujang, nggak kawin. Seperti itu. Jadi kenapa sebagian orang tidak menikah meniru Nabi Isa, dan itu diterima sebagai satu kebenaran. Nabi Isa membujang seumur hidup, itu ditolak oleh surat 13 ayat 38. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mujizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Ini mengarah kepada Nabi Isa. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, hai Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu yang sangat dikenal adalah Nabi Isa. Kami jadikan untuk mereka istri dan anak. Berarti Nabi Isa menikah dan punya anak. Definisi Qut mengatakan, disinyalir ada keturunan Nabi Isa. Tapi dibuat seperti tersamar di ayat ini, itu punya hikmah ya, supaya anak-anak cucunya tidak dikejar-kejar. Tidak ada Rasul mendatangkan suatu mukjizat kecuali izin Allah. Jangan dianggap Nabi Isa karena bisa menyembuhkan langsung Tuhan. Enggak, itu kena izin Allah. Jadi intinya adalah suara-suara kebenaran yang ada di pikiran kita, mungkin juga dari luar yang masuk ke benak kita, hati-hati, konfirmasi benar apa enggak Quran katakan itu. Karena selain suara kebenaran yang ada di batin dan itu dari malaikat, ada channel lain yang palsu yang ditayangkan oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, yang ketiga, kalau tadi yang pertama, kenali. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, perkuat. Perkuat tangkapan suara kebenaran dengan terapi sebagai berikut. Jadi maksud yang ketiga ini bagaimana supaya kita peka ya. Jadi sensitif radar kita untuk ini malaikat gitu. Ini yang benar gitu. Bagaimana caranya? Kalau tadi konfirmasi berarti mesti melihat Quran. Mesti mendengarkan orang menjelaskan pesannya. Tapi kita ingin agar diri kita juga punya semacam itu. Punya radar untuk menangkap suara malaikat itu. Allah berikan terapinya. Jadi perkuat tangkapan untuk mendengar suara kebenaran itu dengan terapi sebagai berikut. Terapi itu disebutkan di surat 13 mulai ayat 20. Silakan. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Titik. 1. Terapinya adalah jangan sekali-kali mengingkari janji dengan sengaja. Itu janji, hati-hati, hormati janji. Menghormati janji, orang menghormati janji, itu dia akan sensitif dengan suara kebenaran. Tapi orang-orang yang mengabaikan janji, itu dol alatnya. Karena itu janji. Hati-hati. Jadi bagaimana cara supaya itu sensitif, ayatnya tetap peka alat kita, radar kita untuk menangkap channel malaikat, hati-hati dengan janji. Itu janji yang sembarangan, itu membuat tadi radar kita kepada suara malaikat itu menjadi rusak. Di nomor 1, penuhi janji. Berikutnya. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nomor 2, silaturahim. Jangan putuskan silaturahim, terutama kepada keluarga kita. Kalau kita punya orang tua, hati-hati. Jangan tadi kita abaikan orang tua kita. Punya abang beradik, hati-hati. Terutama itu. Itu adalah orang-orang dipilih Allah. Kalau saudara kita yang sekandung dengan kita di dalam rahim ibu yang sama. Berasal dari orang tua yang sama, hati-hati. Jangan putuskan silaturahim.
Itu dua. Lanjut. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, sabarlah untuk melakukan apa? Sholat, infak, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat, tapi kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Bukan dia balas jadi buat jahat, memangnya aku nggak bisa balas lebih hebat aja gitu. Jadi kita bisa menolak kejahatan dengan tetap melakukan kebaikan, itu hebat. Jadi ringkasnya adalah jaga janji, pelihara janji, silaturahim, bersabarlah dalam melaksanakan sholat, dalam berinfak, dalam membalas perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu akan mengantarkan kita kepada sensitif, memiliki kesensitifan tentang suara malaikat. Itulah makanya langsung ayat berikutnya. Yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan cucu-cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, makanya ditutup dengan malaikat-malaikat menyambut. Kamu dengarkan suara kami dulu ya, kira-kira begitu. Suara kami yang mengajak pada kebenaran. Selamat. Lanjut. Sambil mengucapkan salamun bima sobartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, malaikat yang sabar. Selamat kau sabar. Sabar untuk menjaga janji. Sabar untuk membina silaturahim. Sabar untuk sholat. Sabar untuk infak. Sabar untuk membalas kebaikan atas perlakuan yang tidak menyenangkan. Itulah 3 pesan penting dari Ar-Ra' sebagai sikap kita untuk menghadapi suara kebenaran. Suara kebenaran itu harus dikenali. Kedua, dikonfirmasi dengan Quran, dikonfirmasi dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, lakukan terapi supaya kita mempunyai kesensitifan untuk mendengar suara kebenaran sehingga tak terjebak dengan suara-suara kebenaran palsu. Demikian kajian kita di surat 13. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita telinga batin yang tajam untuk mendengarkan suara kebenaran, diberi kekuatan untuk dapat mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik jemaah, demikianlah tadi pemaparan dari Ustadz. Jika dari jemaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan di unmute mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali. Ini teringat training leadership ya kepribadian, tapi nggak pernah mengutip kepada Al-Quran ini. Tapi ini trainingnya di luar negeri Pak, luar biasa. Nah, apa hubungannya Pak dengan sifat-sifat orang yang tertutup hatinya pada surat Al-Baqarah yang dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Maka sesungguhnya saya itu tidak berbuat kerusakan, saya malah berbuat kebaikan. Seperti contohnya pikiran orang itu ya sebenarnya bagus ya menurut pandangan pikiran. Sini contohnya negeri ini akan memindahkan ibu kota. Nah ini pikiran manusia kan Pak, tapi tidak mengkonfirmasi apakah sejarah yang dulu tentang penetapan ibu kota itu betul-betul sudah dipikirkan, kemudian karena pikiran yang maju untuk mengembangkan tentunya. Nah ini pertama itu apakah itu termasuk harus dikonfirmasi, apakah secara batinnya, secara sejarah itu sudah dipertimbangkan. Kedua, di dalam diri kita itu memang saya sendiri banyak mengalami, Pak. Jadi pertengkaran antara batin dengan kenyataan yang akan diperoleh menurut akal. Tapi ternyata
ya seperti contohnya bahwa saya akan berusaha ini menurut pikiran saya, tapi di dalam batin saya itu ragu. Tapi menurut perhitungan itu menghasilkan, tapi ternyata setelah dijalani hancur. Nah ini bagaimana untuk tadi ya cara memperkuat, mengenali, memperkuat radar kebenaran suara hati itu luar biasa. Tapi bagaimana secara real sehari-harian untuk bisa tadi ya contohnya atau terapinya sudah jelas, tapi dalam praktek ini yang harus dilakukan apa? Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih. Baik Pak, tadi karena Bapak menyinggung surah Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah tadi yang dikutip ayat 11, mari kita baca dulu ayat 11. Surat 2 ayat 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu dia, itulah tadi contoh Bapak katakan tentang orang yang tertutup, seperti dikatakan di ayat 7-nya. Naik ke 7. Ayat ke-7. Ya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Itu dia tertutup itu. Jadi arti tertutup itu lambang dari udah tidak berfungsinya radar tadi untuk menangkap suara itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada 2. Pertama, tidak konfirmasi. Untuk konfirmasi dengan Al-Quran itu kan masih beriman. Makanya ayat 6 mengatakan begini. Ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sayangnya kalau dia nggak mau konfirmasi ya nggak gimana pun dibilang nggak tetap nggak mudeng. Nah, itu dia tuh repot tuh. Kedua dia menipu. Menipu tuh tergambar tadi kan ada terapi nggak dilakukannya. Terapi itu kan mesti menghargai janji. Ini biasanya yang tertutup ini itu suka obrol janji tapi nggak dipenuhi. Contoh, umpamanya tadi dikatakan di ayat 10. Ayat 10. Ayat 10-nya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Bohong. Jadi janji bohong, itu kacau itu Pak. Kalau gitu tertutup itu nggak bisa kita menolongnya. Makanya kata Allah kalau sudah begitu nggak bisa menolongnya kecuali dia minta pada Allah. Kalau kita lihat tadi ayat 11 surat Ar-Ra'd itu nggak bisa dia. Mari kita lihat sedikit surat 13 ayat 11. Kalau ke kajian kita itu tadi disebut di 13 ayat 11. Bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi nggak bisa orang merubah, harus dia sendiri. Itu dia itu Pak. Nggak bisa kita merubah. Jadi repot merubahnya Pak, repot itu nggak bisa. Kalaupun dia selevel Nabi Muhammad mau merubah Abu Thalib nggak bisa, kata Allah nggak bisa Muhammad. Itu dia punya pilihan sendiri. Nah, dia baik sama kau. Iya, Abu Thalib, paman Nabi. Itu sampai itu kan menjaga Nabi, tapi dia nggak masuk kelompok Islam. Jadi nggak bisa kita paksa itu. Kalau Abu Thalib lain kasusnya. Tapi kalau secara umum, itu kasusnya kenapa manusia tertutup hatinya? Tidak konfirmasi dengan ayat-ayat Allah. Karena kafir, itu sulit. Itu sama aja kata Allah. Kedua, karena memang membiasakan bohong. Jadi dol itu. Jadi nggak masuk, nggak aktif itu alatnya. Itu untuk pertama. Untuk yang kedua, selain terapi tadi supaya radar kita cepat dan tanggap menerima suara malaikat, itu ada yang tadi yang baik kita biasakan. Nabi membiasakan gini Pak. Nabi membiasakan membaca An-Nas itu. Jadi supaya kita terjaga gitu. Jadi kampanye kita udah rasa kita sambil berjalan kita lakukan terapi tadi.
terapi, yaitu kita menghormati janji, silaturahim, sholat, infak, membalas dengan baik. Nah, itu sudah kita lakukan. Tapi seiring dengan itu, sebagai kata-kata yang harus kita ucapkan, zikir kita ucapkan, banyak-banyak baca An-Nas, Pak. Jadi kita jadi An-Nas itu, karena dia tersembunyi. Itu maksudnya ada yang nggak kita duga, itu dia. Supaya kita dapat terhindar yang nggak kita duga, itu baca An-Nas. Binas dari itu, yang ada kata-kata berlindung kita dari bisikan yang tersembunyi, sehingga nggak dapat kita prediksi. Kita pikir udah oke, tapi ternyata gini tuh. Baca An-Nas, Pak. Nabi mengajarkan kita baca An-Nas. Ya kira itu. Terima kasih, Pak. Baik, alhamdulillah jelas ya, insya Allah ya Pak Baris. Baik, jamaah sekalian, mungkin satu orang lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi menegaskan yang barusan dibahas ya mengenai cara mengasah radar itu dengan membaca An-Nas ya Pak ya, selain tadi silaturahim, sholat, infak. Jadi maksud saya begini Pak, kan sering sekali ya kita dalam hati, dalam perjalanan hidup itu merasa was-was apa galau di hati ya, itu ada rasa tidak enak, terus kita menduga-duga, wah ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini. Itu langsung kita kaji An-Nas terus-menerus sampai kita tenang gitu atau gimana Ustadz? Makasih. Itu bisa, ya, baik. Bisa gitu, bisa setelah baca An-Nas, tapi bisa sebelumnya. Jadi bagusnya tadi Bu, karena ada terapi sebelumnya. Jadi baca sekarang biasakan. Jadi jangan nunggu kejadian dulu, jangan. Ya, baik. Sekarang biasakan ya. Jadi, tapi Bu, kalau nanti kita, jadi pertama tadi kita terapi dulu ya. Jadi sekarang baca terus, walaupun belum ada kejadian. Tapi kalau pas ada kejadian Ibu ragu dan Ibu mesti jalan juga, baca ini. Jadi baca ini Bu, yang dibaca itu di surat 3. Surat 3 ayat 173. Ali Imran ya? Iya. 173. Mereka yang dikatakan oleh orang lain, sesungguhnya kaum Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Perkataan itu justru menambah iman mereka dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan dialah pelindung yang terbaik. Kalau pas datang ragu tadi Bu, bacanya bagusnya itu hasbunallah wa ni'mal wakil itu Bu. Ini kalau sudah terjadi itu. Tapi untuk terapi An-Nas itu baca tiap hari terus saja baca itu. Tapi kalau pas menghadapi kasus ini meragukan dan kita harus berjalan, baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca lanjutnya 174. Mereka kembali untuk berperang dengan nikmat dan karunia dari Allah dalam keadaan tidak tertimpa satu bahaya pun, karena mereka mencari keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Berapa tahun yang lalu, jadi seorang ibu dia mengatakan begini, anaknya rupanya ditugaskan untuk pergi ke suatu tempat itu rawan. Ini sebelum pandemi. Dia khawatir sekali karena anaknya anak tunggal. Jadi dia bilang tuh, Pak, bisa kirim saya doa, saya lagi ragu sekarang ini. Anak saya mau pergi ke sana, dia sudah okekan untuk pergi ke luar negeri, suatu tempat yang tadi dirasa ibu itu kurang baik. Tapi saya nggak bisa menahannya, namun saya ragu, saya merasa was-was. Apa Pak mesti saya baca? Saya katakan coba Bu, baca ini Bu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti berjalan seperti kehendak Allah. Dia baca itu Bu. Dia baca. Itu lama saya nggak dengar kabarnya. 1 bulan berikutnya dia bilang, dia lupa memberi kabar, dia bilang, Pak, alhamdulillah itu aman-aman aja. Saya bilang amannya gimana? Amannya rupanya itu yang dari luar negeri membatalkan. Jadi membatalkan itu. Jadi enggak, dia ditempatkan di apa aja. Jadi cukup di Indonesia aja. Jadi aman Bu. Itu kira-kira. Jadi kalau kita baca itu Allah akan buat suatu cara sehingga kita selamat dan aman. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum ya. Baik, demikianlah tadi jamaah
kita cukupkan untuk tanya jawab. Dari Pak Syahrir selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya. Saya no comment aja deh. Tinggal melaksanakan ya. Karena ini semuanya orang-orang yang saya pikir sudah paham. Jadi mari kita bersatu ya Allah ya. Terutama silaturahim di antara kita yang sudah ada inilah ya. Mari sama-sama kita. Saya selalu mengingatkan ya ayat-ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadilah kita semua ini menjadi orang yang al-mutmainnah. Amin ya Pak Ustadz. Amin. Dan Pak Ustadz, ingat kami semua Pak Ustadz nanti ya. Amin. Insya Allah selama sesudah. Ini jalannya udah ada Ustadz ya. Jadi tinggal menjaga tadi ya. Ini sudah diberikan hari ini. Saya pikir cukup demikian. Dan kemudian untuk di masjid kita, alhamdulillah mohon doakan juga. Kita sekarang banyak kerjasama antara di bidang ekonomi ya. Sudah banyak dalam Pasar Jaya, insya Allah segera dilaksanakan. Kemudian juga dengan ACT ya, namanya Pasar Wakaf. Ini ide yang kreatif sekali ya. Nah, hari ini ada kalau mau lihat di masjid kita, sholat Jumat, ada kegiatan itu. Dan juga tentunya kerjasama dengan terutama dengan IDI ya. IDI juga anak-anak muda banyak di situ. Kita rencanakan juga mulai akan melakukan kegiatan-kegiatan artinya pengabdian di bidang kesehatan. Saya pikir ini hal yang hal yang kita laksanakan. Saya pikir terkait juga dengan tadi Pak ya, menjaga itu ya. Jadi berbuat baik terus, insya Allah, infak terus, insya Allah. Saya pikir itu. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Semakin hari semakin ya, saya pikir kita semakin merunduk saja ini ya. Ya, saya pikir itu saja. Sekali lagi, mari kita pelihara silaturahmi dan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahrir. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ustadz, jika ingin undur diri kami persilakan. Terima kasih banyak Ustadz. Sampai ketemu.